Yah, sepertinya tidak ada binatang iblis di dalamnya. Selama pengamatan seperti itu, Qin Yichen agak terkejut bahwa dia benar-benar menemukan bahwa area di depannya tampak sepi. Di dalam, dia tidak merasakan gelombang binatang iblis, dan daerah itu sunyi. Menakutkan. Apakah karena paksaan ini bahkan binatang iblis yang dipelihara oleh Radon pun takut untuk masuk ke tempat ini? Alis Qin Yichen sedikit mengernyit, menatap Lei Yun dengan tenang, dan sosoknya jatuh dengan hati-hati ke bawah. Saat memasuki area tersebut, murid Qin Yichen tiba-tiba menyusut. Di daerah di depan saya ini, bahkan setelah 1000 tahun, kita masih bisa melihat berbagai saluran dan parit di dalamnya. Jelas, di masa lalu, telah terjadi pertempuran yang mengguncang langit, menghancurkan bumi. Tak terhitung jejak kekuatan sihir belum sepenuhnya hilang di bawah usia 1000 tahun. Melihat pemandangan ini, kulit Qin Yichen sedikit membeku, dan setelah menarik napas dalam-dalam, dia baru saja hanyut ke area ini. Lei Yunyu di belakangnya, meskipun dia tidak ingin mengambil risiko seperti itu, tetapi ketika dia melihat tindakan yang terakhir, dia hanya bisa menghela nafas dan mengikuti di belakang. Selama terburu-buru ini, tubuh keduanya juga tegang, dan ada gelombang True Origin samar-samar di sekitar mereka. Tampaknya mereka siap menghadapi situasi yang tidak terduga. Namun, Qin Yichen agak terkejut bahwa bahkan ketika mereka mencapai kedalaman, mereka tidak menemukan penghalang apapun. Akhirnya setelah melewati sebuah gunung, mata mereka tiba-tiba terbuka, diikuti oleh mata dua orang Hitomi, juga tiba-tiba mengecil saat ini. Di depan mereka ada sebongkah tanah yang pecah. Ada lubang besar sekitar 1000 kaki di bumi. Warna gelap, bahkan dengan penglihatan mereka, tidak terlihat, sepertinya banyak setan di dalamnya, yang membuat orang merasa sedikit mati rasa. Yang mengejutkan dua orang bukan hanya kawahnya yang gelap, tetapi sebuah gunung yang menggantung di tengah kawah. Gunung itu seukuran Zhang yang diburu. Namun, keduanya dapat dengan jelas merasakan bahwa paksaan mengerikan yang menyelimuti langit dan bumi di gunung ini menyebar dari sana. Bau yang kental dan hampir beraroma tersebar di antara surga dan bumi. Mencium aroma ini, Qin Yichen bahkan merasa bahwa kekuatan garis darah di dalam tubuhnya sedikit gelisah, di atas permukaan tubuhnya. Cahaya kemasan berkedip samar, dan skala di tengah dahinya muncul dari waktu ke waktu. Merasakan perubahan seperti itu dalam kekuatan garis darahnya, Qin Yichen juga terkejut. Dia tidak menyangka bahwa kumpulan esensi darah ini dapat membangkitkan fluktuasi kekuatan garis darahnya. Setelah beberapa saat, dia lambat menghembuskan napas panjang, dengan paksa menekan perasaan gelisah di dalam tubuh. Ini adalah kumpulan esensi darah asli. Melihat ke gunung, Qin Yichen samar-samar dapat melihat ada air kemasan di kolam. Dan ada perubahan tekanan kuno yang menyebar di kolam. Dibandingkan dengan kumpulan esensi darah ini, kumpulan esensi darah yang mereka temui sebelumnya sama sekali tidak berharga. Apa yang membuat Qin Yichen agak terkejut adalah bahwa di atas kumpulan esensi darah, pohon muda emas tumbuh. Meskipun anak pohon itu kecil, ia sekuat naga. Pada pohon muda emas terdapat dua kelompok cahaya kemasan, yang dapat dilihat melalui cahaya kemasan tersebut. Di antaranya, ada dua buah emas. Kedua buah ini sangat aneh dan saling terkait. Tetapi salah satunya tampak belum matang dan penampilannya agak hijau. Fluktuasi misterius juga jauh lebih sedikit dari yang sebelumnya. Namun, Qin Yichen dapat merasakan bahwa aroma bergerak yang membuat kekuatan garis darahnya tampak berasal dari dua buah eksotis ini. Buah-buahan yang diseduh oleh dua kumpulan esensi darah ini jelas merupakan harta kelas atas. Melihat kedua buah itu, mata Qin Yichen juga tidak bisa menahan panas. Dia merasa bahwa kedua buah ini mungkin adalah harta terbaik di sini, yang pasti mengandung esensi darah di kolam. Esensi energi. Ini adalah buah ilahi esensi darah. Dikabarkan bahwa itu adalah esensi darah dari pembangkit tenaga listrik teratas alam surga sebelum harta langka itu lahir. Setelah kejutan singkat, suara gemetar Lei Yunyu hanya terdengar pelan. Bagi Huang Jitian, informasi tentang keluarga monster guntur masih sangat kaya. Buah aneh seperti itu juga telah dicatat dalam buku kuno mereka. Tetapi bahkan nenek moyang keluarga monster petir belum pernah melihat ini. Menanam buah, saya baru dengar ada. Apakah esensi darah dari pembangkit tenaga listrik teratas Heaven Realm? Mendengar ini, alis Qin Yichen sedikit mengernyit. Bahkan, dari mendengar tentang urusan Huang Jitian dan memasuki kumpulan esensi darah, dia juga meragukan rumor itu. Lagi pula, pembangkit tenaga listrik teratas Heaven Realm ada seperti leluhur tua Hong An. Seorang leluhur tua Hong Jun, membiarkan 10.000 orang tidak berdaya untuknya, dan akhirnya membiarkan dia memimpin sejumlah besar ransum ras manusia di luar kendali. Menciptakan tempat di mana Seng Tianfu dan ras manusia sekarang berlipat ganda. Keberadaan ini menyendiri dan terpencil. Seperti mitologi, bagaimana bisa jatuh di sini? Namun, ketika saya melihat kedua buah ini, Qin Yichen benar-benar merasa bahwa bagian antara langit dan bumi ini benar-benar jatuh melalui keberadaan pembangkit tenaga listrik teratas alam surga. Terima dua buah ini dulu. Setelah menarik napas dalam-dalam, ketika Qin Yichen menjilat bibirnya dan menggerakkan telapak tangannya, sebuah gelombang kondensasi kekuatan garis darah
asal sejati, dan kekuatan roh bersiul menuju pohon emas. Pa! Dengan suara pelan, buah emas itu jatuh dan terbang menuju Qin Yichen. Pada saat yang sama, tubuhnya juga melonjak. Ketika dia mendekat, itu langsung dihapus. Termasuk di dalam cincin. Setelah menyingkirkan satu, hati Qin Yichen senang, dan segera pindah. Dia tersapu oleh buah lain yang sedikit lebih hijau. Siu. Namun, saat Qin Yichen hendak membuang buah kedua, ada gelombang yang tiba-tiba dan keras menyapu di belakangnya. Di bawah gelombang perubahan ini, wajah Qin Yichen berubah, dan sosoknya terpaksa berbalik dan meninju dengan keras ke arah gelombang. Sua. Pada saat backhand Qin Yichen, siluet kabur berbelok langsung melalui ruang, meraih di depan Qin Yichen dan terbang menjauh menuju kolam esensi darah. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini juga membuat wajah suram Qin Yichen tiba-tiba muncul dengan niat membunuh. Segera, baju besi hitam menyala muncul di lengannya. Sebuah kekuatan mengerikan juga Verseli pergi ke serangan siluet itu,